Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini semua karena Tuhan yang sudah menolong, menyertai sepanjang malam yang telah kita lalui. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sadar akan keterbatasan kita, tapi kita memiliki Allah yang luar biasa di dalam Yesus Tuhan kita. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini segala apa yang kita akan kerjakan, aktivitas kita, biarlah Tuhan yang mendahuluinya. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Allah pada pagi hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur, terima kasih atas segala kebaikan limpah yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat pagi hari ini Tuhan, ini semua karena kasih-Mu yang besar, ini semua karena pertolongan yang ajaib yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang telah kami lewati dalam peristirahatan kami Tuhan, yang Kau sudah pelihara, jaga lindungi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan mendasari hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, singkapkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah renungan firman pada pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kami semua. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini renungan singkat yang akan saya bawa, yang saya ambil dalam Injil Lukas, satu kisah yang sudah sering kali kita dengar, yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, di dalam ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42, di mana ada dua saudara, Maria dan Marta. Cara mereka menyambut ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, hadir di tengah-tengah keluarga rumah tangga mereka berbeda. Maria menyambut Yesus berbeda dengan cara Marta menyambut Yesus. Kita akan melihat dalam ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Firman Allah berkata, Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji nama Tuhan lewat firman Allah yang kita ambil dalam Injil Lukas, dalam pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga Maria dan Marta. Yesus masuk di tengah-tengah rumah tangga keluarga Marta dan Maria. Tapi apa yang didapatkan oleh Maria, apa yang diterima oleh Marta berbeda. Kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga ini membawa sukacita yang besar dalam kehidupan Maria. Maria menyambut Yesus dengan luar biasa. Tapi sebaliknya, kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan keluarga ini tidak membawa dampak yang baik bagi kehidupan Marta. Tidak ada sukacita. Yang seharusnya kehadiran Yesus, kedatangan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka, seharusnya sukacita terbesar mereka alami dalam kehidupannya. Tapi yang terjadi berbeda. Di dalam ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga ini, cara sambut Maria dan Marta berbeda. Kesempatan yang terbaik yang diambil oleh Maria ketika Yesus hadir, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia merendahkan diri.
dan mendengarkan dengan setia, mendengarkan dengan seksama setiap perkataan yang keluar lewat bibir lidah Yesus. Dia mendengar perkataan Yesus karena Maria percaya setiap perkataan, setiap apa yang Yesus ucapkan itu mengandung kuasa untuk menolong kehidupan Maria. Tapi yang berbeda, yang dilakukan oleh Marta berbeda apa yang dilakukan oleh Maria. Di dalam ayat 40 sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Sama-sama melayani, sama-sama menyambut. Tapi yang membedakan pelayanan, yang membedakan cara pelayanan, cara layani yang dilakukan oleh Maria dan Marta berbeda. Karena Marta melayani Tuhan dengan bersungut-sungut. Karena Marta melayani Tuhan dengan menyalahkan orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga sukacita itu tidak ada dalam kehidupan Marta. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, seringkali kita ingin mengalami sukacita Allah dalam kehidupan kita. Seringkali kita ingin merasakan sukacita Allah itu ada dalam kehidupan kita. Tapi tanpa kita sadari, seringkali yang menghalangi sukacita Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Yang menghalangi kita tidak dapat menerima sukacita daripada Allah itu. Karena apa? Karena ada kebencian dalam hidup kita, dalam hati kita. Seringkali kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang menghalangi sukacita Allah yang diterima oleh Marta. Yang seharusnya kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga ini membawa dampak yang luar biasa, membawa sukacita yang besar di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Tetapi yang terjadi, Marta tidak mengalami sukacita itu. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan keluarga ini adalah kehadiran biasa-biasa saja bagi kehidupan Marta. Karena apa? Karena dalam kehidupan Marta, dalam hati Marta, dia menyalahkan, tidak menyambut Yesus dengan sukacita, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Sehingga Yesus berkata di dalam ayat 41 sampai 42, tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bagian yang terbaik yang sudah dipilih oleh Maria ketika dia duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika dia mendengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Karena Maria percaya duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan itu jauh lebih baik dengan kesibukan-kesibukan secara jasmani. Sukacita yang dialami oleh Maria dia dapatkan ketika dia duduk di bawah kaki Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau belajar seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Jangan sampai sukacita Allah itu hilang dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada kebencian dalam kehidupan, seperti apa yang dilakukan oleh Marta dalam kehidupannya. Yesus hadir di tengah-tengah keluarga ini, sama-sama menumpang di rumah Maria dan Marta. Marta melihat Yesus hadir, tapi hanya saja yang berbeda, Maria menerima sukacita itu, tapi Marta tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena Maria sudah mengambil hal yang terbaik. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan dengan setia setiap pekerjaan-pekerjaan, setiap perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan ketika Yesus hadir. Tapi Marta tidak mengambil hal itu. Dia hanya sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Dia sibuk menyalahkan satu dengan yang lain. Sehingga sukacita Allah itu tidak dia terima dalam kehidupannya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, jangan biarkan sukacita Allah itu yang harusnya kita alami dalam kehidupan kita dihalangi oleh sesuatu hal yang tidak menyenangkan seperti apa yang dilakukan oleh Marta. Kita merindukan sukacita Allah itu ada dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, yang sukar ini, biarlah sukacita Allah itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita itu boleh kita sambut dengan sukacita yang besar. Bukan sebaliknya, kita menyambut seperti apa yang dilakukan oleh Marta. Biarlah renungan firman Allah yang singkat pada pagi hari ini
itu boleh menjadi kekuatan Allah. Kita berdoa bersama, biarlah sukacita Allah itu boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepada-Mu Bapa di sorga. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan sukacita-Mu Tuhan hilang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menginginkan sukacita-Mu itu tetap ada dalam kehidupan kami. Tetap kami alami, tetap terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Jangan biarkan sukacita itu tidak kami alami dalam kehidupan kami. Karena ada begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami itu ada dalam hidup kami. Bahwa kami belajar Tuhan untuk seperti Maria yang duduk diam mendengarkan setiap perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Allah pada pagi hari. Berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai lanjut usia Tuhan. Seluruh keberadaan umat-umat hamba-hamba-Mu Tuhan diberkati, ditolong oleh Engkau. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, apapun yang mereka buat diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang dalam pergumulan yang berat diberikan jalan keluar. Biar di dalamnya Tuhan nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang dimaksudkan Tuhan. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong kami, sertai kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, sambut hari yang baru bersama dengan Engkau, hanya dalam berkat nama Yesus Tuhan kami. Terpuji nama-Mu kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.